Bertemu kembali ya bersama saya Teknisi Gemilang Pratama. Di sini saya akan membagikan tips cara mengatasi motor smash ya, model lama seperti ini. Itu jika dinyalakan tanpa aki ya. Ini kan tidak ada akinya. Itu merepet ya. Itu sebenarnya bukan dipengaruhi karena tidak adanya aki ya. Selagi jenis CDI-nya masih manual, ini kan CDI jenisnya manual ya. Biasa kalau jenis CDI yang elektrik tuh jika kita lepas bagian aki itu motor langsung mati ya. Itu ciri-ciri CDI yang elektrik. Kalau yang model lama seperti ini itu jenis CDI nya masih manual ya. Dulu pas motor ini dulu awalnya mula nyala ya, tanpa aki nyala, cuman merepet motornya. Terus saya bawa ke bengkel lain, kata teman saya itu harus bagian spool pengapian tuh ditambah beban ya. Jadi dia jumper menggunakan lampu, itu motor kembali normal ya. Cuman kalau menurut saya, jika dikasih lampu kok motor bisa kembali normal, itu bukan karena kurang beban ya daripada spool pengapian. Itu pertanda bahwasanya di bagian pengapian itu ada yang konslet ya. Jadi cara yang apabila motor smash merepet kita tambah lampu kok menjadi normal, itu cara yang salah ya. Itu pertanda bahwasanya jika motor seperti itu ada sistem pengapian yang konslet ya. Jadi apabila kalian menemukan hal yang seperti ini, itu jangan kita tambah lampu dulu. Jadi harus kita cek mulai dari spool, kita jalan ukur, terus harus tidak konslet ke bodi ataupun masih mempunyai suatu hambatan ya, gilingan spool. Terus yang kedua, lari ke bagian kiprok, lari ke bagian CDI, terus lari ke bagian koil. Jadi biasa motor smash seperti ini merepet itu pertanda ini dioda bridge-nya atau kiproknya itu pertanda. Salah satunya itu ini kan sebenarnya dioda bridge ya. Jadi pertanda apabila motor smash seperti ini tuh merepet, itu biasa dioda bridge-nya minta ganti ya. Dulu motor ini sama, kerusakannya awalnya seperti itu. Saya nyalakan, apabila dikasih beban lampu dia tidak merepet ya. Setelah itu saya otak-atik sendiri, saya coba ganti bagian dioda bridge-nya ini, motor kembali normal ya, meskipun tanpa aki, itu tidak ada akinya. Lampunya lampu beban yang awal mulanya dipasang sudah saya lepas. Terus untuk mengakali supaya pengapiannya besar, motor tua seperti ini ya, itu jenis businya harus bagus. Mulai dari tutup businya ini kita ganti baru. Terus jenis busi yang dipasang tuh usahakan jenis busi racing ya, sebab motor tua tuh biasanya pengapiannya udah nggak stabil ya. Jadi businya harus busi racing. Terus untuk menambah daya kuat supaya daya pancarnya, tegangan itu lebih besar di busi, maka dapat kita tambah lilitan induksi ya. Caranya seperti ini. Kita cari kawat emel ya, kawat emel panjangnya misalnya 1 meter bisa.
atau setengah meter. Kawatnya ujungnya kita kupas dulu, kita kerik, kita hubungkan ke bagian baut ini, jalur ground ya. Terus kita lilitkan di sini, di bagian kabel koil mengarah ke busi, dililitkan. Terus kita solasi ya. Jadi lilitannya lilitan cuma dililit aja, nggak dihubungkan ke busi seperti ini. Ini kan cuma saya lilitkan. Terus kita balut menggunakan solasi. Ini fungsinya, lilitan ini untuk menambah induksi ya, supaya pengapian dari koilnya ini lebih besar yang lari ke businya. Jadi motor ini sekarang sudah tidak merepet ya, meskipun pagi-pagi saya cuci ya, untuk saya tes biasanya pagi sekali, belum saya panasi ini motor, saya cuci dulu ya, tuh nggak merepet motor ini. Cara saya tidak ada tipu-tipu ya, hasil real kenyataan. Ini bagian akinya tidak ada ya, jadi motor ini tidak ada akinya. Kita tes. Yang dulunya katanya tidak ada akinya, merepet. Banyak bengkel memvonis seperti itu ya. Ini kita tes. Satu kali engkol sudah nyala motornya. Kita tes. Sip, sudah tidak merepet lagi. Terus selain kita ngecek bagian mengganti bagian kiprok, kita wajib juga membersihkan jalur soket-soketnya ya. Seperti ini, kita semprot menggunakan cairan kit rantai, bisa soket-soketnya kita bersihkan. Terus bagian kabel-kabel itu wajib kita cek tidak ada yang konslet ke bodi ya. Apabila salah satu jalur lampu misalnya atau jalur apa aja menyentuh ke bagian ground, otomatis itu konslet, bisa menyebabkan motor seperti ini bila digas besar itu merepet ya, seperti itu. Sudah menyala normal. Ini saya buktikan ya, saya buktikan. Jenis CDI nya masih CDI bawaan ori asli, tidak ada yang saya modif ya. Sudah menyala dengan baik motornya. Cuman tinggal suaranya agak bising ya di bagian dekselnya ini, sebab temengnya itu sebenarnya minta ganti ya. Cuman berhubung saya belum ada waktu untuk mengganti temengnya. Yang penting motor tua tuh rahasianya cuma di oli ya. Jika olinya bagus, rutin cara menggantinya itu insya Allah mesinnya nggak terlalu cepat rusak ya, seperti itu. Tuh sudah bagus, tidak merepet lagi. Jalur pengkabelan sudah saya cek semua, tidak ada yang konslet. Ini saya tambahi balut semua.
Sekian ya sahabat, jangan lupa untuk like dan subscribe supaya channel ini bisa tetap berkembang dan terus bisa memberikan tips-tips dan cara di seputaran dunia otomotif, elektronik, maupun di bidang yang lainnya ya. Sekian dan terima kasih.